Sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi raja kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokrowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Terletak di Tanjung Klamber, pantai yang menjorok di laut, di Dusun Panjunan, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur ini terdapat makam yang dipercaya sebagai makam Syekh Sulaiman atau Raden Gagarmanik yang masyhur di masyarakat sebagai Pangeran Tundung Musuh. Sulaiman namanya Syekh Sulaiman sebagai Mataram. Disebut Tundung Musuh karena beliaulah yang menundung atau yang mengusir musuh yang akan masuk dan menyerang Kadipaten Tuban. Tanjung Klamber ini disebut juga dengan Pantai Gagakmanik. Pantai ini juga bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata pantai di Kabupaten Tuban. Posisi pantai yang menjorok ke laut bisa dimanfaatkan untuk menikmati matahari terbit dari ufuk timur di pagi hari atau sunrise. Pada siang harinya sangat cocok untuk singgah berhenti sejenak melepas penat karena angin semiliran sejuk dirasa. Di waktu sore hari, keindahan matahari terbenam juga bisa dinikmati sebagai penutup hari diiringi semilir angin sepoi-sepoi. Yang semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tidak setenar makam Sunan Bonang dan Syekh Ibrahim Asmorokondi atau makam-makam yang lain, makam Pangeran Tundung Musuh yang berada di tengah-tengah antara wisata religi, makam Ibrahim Asmorokondi dan makam Sunan Bonang Tuban ini ternyata banyak dikunjungi peziarah terutama dari daerah kabupaten lain, antara lain Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Rembang, dan kota-kota lain di Pulau Jawa, bahkan sampai luar Pulau Jawa. Banyak para peziarah sekedar berdoa dan bermunajat kepada Allah mencari ketenangan sebagai keseimbangan dunia dan akhirat, mengharap ridha Allah ataupun bermunajat kepada Allah atas hajatnya, baik itu dari kalangan masyarakat biasa, menengah sampai kalangan atas. Bahkan banyak juga para pejabat pemerintahan bawah sampai atas, karena notabene beliau adalah pejabat tinggi atau seorang pangeran dari Kesultanan Mataram. Raden Gagarmanik atau Raden Panoloseto atau Syekh Sulaiman yang terkenal dengan sebutan Pangeran Tundung Musuh ini adalah putra dari Sultan Sidokapyak Mataram. Lebih detailnya, beliau putra kedua dari Mas Jolang yang bergelar Panembahan Sedo ing Kapyak atau Panembahan Hanyokrowati. Jadi Raden Gagarmanik ini adalah adik dari Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang, Sultan Agung Mataram yang bergelar Susuhunan Agung Hanyokrokusumo. Panembahan Hanyokrowati, paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsang, supaya nglintir ke Prabu jumeneng nata kang sinebutan asu Susuhunan Agung
Sedangkan ibunya adalah Dyah Banowati atau Ratu Mashadi, putri Pangeran Benowo dari Kesultanan Pajang. Raden Gagarmani ini mempunyai sahabat yang bernama Empu Supo yang ahli dalam pembuatan senjata dan pusaka, dan keahliannya terkenal sampai ke Mataram. Empu Supo ini dipercaya membuat keris sengklat yang dipergunakan Raden Gagarmani dalam memimpin perang melawan serangan dari luar Kadipaten Tuban. Selain itu, Raden Gagarmani adalah santri atau murid Simbah Ibrahim Asmorokondi di Kesultanan Mataram. Beliau adalah seorang panglima perang yang kala itu melakukan penyerangan ke Kadipaten Tuban dalam rangka menyatukan kembali kadipaten-kadipaten bawahan Mataram. Namun pada akhirnya beliau memihak Kadipaten Tuban dan menetap di Tuban hingga akhir hayatnya. Demikian sahabat Nusantara, sekilas mengulik sejarah makam Pangeran Tundung Musuh atau Raden Gagarmani. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahtaku adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa.